Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Rabu 12 Juli 2023, dan hari ini merupakan Pekan Biasa yang ke-14. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas segala berkat perlindungan-Mu yang Engkau berikan kepada kami sepanjang malam tadi. Dan Engkau juga membangunkan kami di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tuntunlah kami selalu Tuhan dalam rutinitas kami setiap saat, terlebih khusus sepanjang hari ini. Kami bersyukur pula karena Engkau memberikan nafas kehidupan kepada kami, merasakan sukacita di tengah-tengah kehidupan ini. Tuntunlah kami Tuhan dalam kehidupan kami setiap saat. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, renungan atau bacaan yang kita mau dengarkan bersama di pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai dengan 7. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, Kerajaan sorga sudah dekat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kisah dalam Injil hari ini berlatar belakang pada kenyataan bahwa jumlah orang yang mengikuti Tuhan Yesus dan yang gemar mendengarkan ajarannya makin bertambah banyak. Selain itu, jenis orang yang menantikan pelayanannya juga makin bervariasi. Ada yang mencarinya untuk mendengarkan sabdanya, ada yang mencarinya untuk memperoleh kesembuhan dari berbagai penyakit atau pelepasan dari kuasa roh jahat. Nah, ada pula yang mungkin hanya
sekedar ikut-ikutan. Di mata Tuhan, yang orang-orang seperti ini ibaratnya domba-domba yang terlantar tanpa gembala. Karena situasi dan tuntutan pelayanan tersebut, di sini Tuhan Yesus memilih ke-12 orang sebagai pengikutnya, sebagai muridnya, yang diharapkan akan melanjutkan karya-karya atau tugas-tugasnya di dunia ini. Bila kita mencita-citakan sebuah karya pelayanan akan terus hidup, akan terus maju dan makin besar, kita tidak boleh terlambat menyiapkan kader-kader untuk menopang dan menjamin karya tersebut di masa depan. Tuhan Yesus selalu menghendaki lebih banyak orang yang akan dilibatkan. Nah, di sini Tuhan Yesus berpesan bahwa harus mempersiapkan diri dan terus bekerja sama untuk melanjutkan karya-karyanya di tengah-tengah dunia ini. Nah, sejak kita menerima baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita telah diangkat Yesus menjadi rasulnya. Pada akhir perayaan Ekaristi, kita semua mendapat tugas dari gereja, diutus membawa damai dan mewartakan kabar gembira. Dan di zaman sekarang ini, tugas perutusan sebenarnya jauh lebih mudah kita laksanakan dibandingkan zaman 12 Rasul Yesus. Nah, kalau dulu mereka harus mendatangi satu demi satu domba-domba yang hilang. Tetapi sekarang dengan alat-alat komunikasi modern seperti telepon, handphone, atau internet, kita bisa menyapa mereka dari jarak jauh. Sebagai sarana pewartaan, alat-alat komunikasi itu sangat membantu tugas perutusan kita saat ini. Amin. Semoga renungan singkat ini membawa kita dalam kehidupan yang baru dan tentunya selalu mewujud nyatakan dalam kehidupan kita setiap saat. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu.
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.